Kaya. Kijang satu masuk, kijang satu. Masuk. Sudah berdoa? Sudah dong. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Tapi sayangnya di negara kita ada yang kurang nih, Ya. keadilan. Aduh. Kenapa langsung ke situ? To the point sekali. Keadilannya tuh kurang gitu. Karena Karena mukodimah dulu, Pak. Nggak ada mukodimahnya. kita tidak kenal Mukodimah, kita kenalnya Mukodir. Nah, apa namanya? Karena keadilan ini sangat-sangat bisa dikurangi loh. Maksudnya gini, kalau lu orang biasa, lu abis jalan-jalan traveling gitu ke luar negeri gitu ya, lu balik pasti mesti harus Isoman. dong, Isoman. ya kan, demi menjaga diri dan juga orang lain. Benar. Gitu. Benar. Biar nih, karena kan kita udah kondisi udah bagus nih ya kan, Iya. kita udah alhamdulillah nih ya kan, lu juga Fulki sebagai dulunya adalah relawan ya, mantan relawan COVID, itu juga udah mengiyakan bahwa ya gue udah gak jadi relawan karena memang sudah tidak dibutuhkan ya Ki ya. Betul. Bukan karena memang satu dan lain hal lain, cuman memang sudah tidak dibutuhkan karena sudah Urgensinya sudah menurun. Dan itu kan suatu hal yang Positif. dan harus diapresiasi. Iya. Jangan sampai nih ya kan, jangan sampai gara-gara ada selebgram yang keluar negeri masuk ke dalam negeri lagi, pulang ke Indonesia lagi tidak mau dikarantina, tidak mau diisoman, tidak mau kurung sebentar lah ya kan, itu malah menyebabkan lonjakan kasus. Tapi gitu kan. kabarnya bukan cuma selebgram itu, ada dari atlet-atlet PON juga katanya. Loh, kemarin yang anaknya menteri? Dia. Ya. Menurut Anda isoman tidak? Ya. Menurut Anda mereka isoman tidak ya? dong. Ya tidak kan? Iya. Jadi ya sudah. Ya maksud gua ya makanya ini ya kan, yang PON lah, yang apalah ya segala macam. Itu yang menurut gua gampang sekali ini keadilan ini digeser gitu loh. Maksudnya tidak merata gitu loh keadilannya gitu loh. Jadi pemerintah ini jangan sampai dijadikan tempat untuk disalahkan lagi gara-gara Iyalah. lonjakan kasus ini. Padahal yang Oknum membuat lonjakan ya. itu adalah oknum. Gitu. Salah satunya selebgram yang lagi viral ini. Menurut lu gimana Ki menanggapi kasus ini Ki? Lu kan sempat jadi Relawan. Iya itu relawan itu. Menurut lu gimana nih, disayangkan nggak menurut lu, atau memang menurut lu nggak usah lah karantina gitu? Iya. Menurut gua sebenarnya sangat disayangkan banget gitu. Kenapa? Karena ya apa ya? Ya COVID nih ada gitu. Masih ada, bener masih ada. adanya gitu. Bener adanya dan masih ada, COVID ini real gitu. Walaupun ya mungkin bukan lagi virus yang dibilang natural lah ibaratnya gitu. Oh, Maksudnya gitu. sekarang ada banyak orang-orang yang mulai lebih Bahwa ini bikinan. lebih kritis ya, mengatakan bahwa ini buatan. Cuma intinya ada lah. Intinya virus ini beneran ada gitu. Dan gua ngelihat langsung orang yang bener-bener kritis, sesak napas apa segala macem, gara-gara COVID ini gua ngelihat langsung dan benar kan gitu adanya. Dan maksud gua kenapa gua sayangkan banget dengan hal kayak gitu bisa terjadi gitu ya. Apalagi yang melakukan itu ya orang-orang yang yang punya Yang dipandang ya? yang dipandang gitu, yang punya nama, yang dipandang. Kan itu akhirnya nanti bisa membuat jadi tren lah bahasanya. Karena mereka ini kan trendsetter gitu Mencontoh kan. ya jadinya, dicontoh Iya, ya. mereka ini trendsetter, mereka ini dilihat, dicontoh, punya banyak pengikut. Nanti kalau misalnya pengikut ngeliat, ini dia aja nggak apa-apa begini, terus diikutin apa segala macam kan, Repot, ya. repot. Ntar bener kata Arpan gitu, ntar giliran kasus COVID naik lagi, apalagi yang disalahin pemerintah lagi, bilang nggak pinter menanganinya, nggak ini. Padahal ya coba kita ngeliat ke diri kita lagi aja dulu gitu, lihat ke masyarakat kita lagi aja dulu, gimana Mau masyarakat diatur kita, nggak ya? mau diatur apa enggak gitu. Makanya sayang banget yang kayak gitu. Maksud gua udahlah ikutin aja gitu loh, apa yang Udah diatur ya. Harusnya menjadi ini kita menjadi ya. kebijakan. Maksudnya disuruh karantina 8 hari atau apa ya udah gitu, ikutin aja dulu. Maksudnya walaupun misalnya lu percaya atau lu nggak percaya sama COVID ya ikutin aja gitu. Karena ya kita ini
hidup di Indonesia ini nggak cuma lu dan Sendiri, keluarga lu ya. aja gitu. Kita udah bermasyarakat semua banyak. Indonesia barang-barang. walau negeri yang berkembang bukan berarti lu bisa beli coy ya kan. Di sini masih ada rakyat yang harus dilindungi. Iya. Kalau lu gimana Van? Menurut lu Van? Ya kalau gue sih, ini kan pertanyaannya apakah isoman harus tetap diadakan atau ya udahlah biarin aja tuh ya. Kan pertanyaannya gitu ya. Enggak, maksudnya tanggapan lu tentang kasus itu gimana? Kan tadi lu Apakah ngomongnya kan enggak, itu. maksudnya kan kalau misalnya lu ini itu berarti lu pro. Kan kita ngomonginnya pro dan kontra nih. Kalau misalnya lu bilang udahlah nggak usah isoman berarti kan lu pro dengan selebgram tersebut. Oh, Gitu. enggak. Tanggapan gue sih, ya udah pasti salah lah, yang namanya juga peraturan tidak diikutin tuh kan pasti salah. Mm-mm. Karena kan memang semuanya itu kembali lagi buat kebaikan bersama, nggak cuma satu dua orang gitu loh. Ya tapi kan lagi-lagi di sini kalau orang punya privilege ya kita bisa apa kan, sebenarnya kan kayak gitu loh. Ya mulai dari anak menteri sampai sekarang selebgram begini, ya mungkin dia privilege-nya nggak kelihatan, nggak apa ya, nggak kayak anak menteri yang oh dia anak menteri, enggak, tapi mungkin dia memang karena dikenal orang-orang juga biarin aja lah orang selebgram ini gitu ya. Ya jadinya kayak semacam privilege juga jadinya gitu loh. Dan kita sebetulnya ngomong-ngomong kayak gini ya mereka akan terus begitu juga sih. Soalnya kan nggak menutup kemungkinan akan terjadi terjadi yang berikutnya gitu loh. Ya kalau menurut gue sih begitu aja sih. Terus abis itu isoman juga sebenarnya ya kita tuh, gue sih cuma bisa bilang mulai dari diri kita sendiri, isoman itu ya udah lu tuh bener-bener fokus kepada diri lu sendiri gitu loh. Jangan pernah nganggep isoman tuh kayak lu di penjara. Jadi lu dibawa enjoy aja gitu. Lu tuh selama isoman itu lu bener-bener ngeluangin waktu buat diri lu sendiri. Itu tuh bener-bener jadi kayak me time gitu loh. Jadi nggak usah dibikin yang gimana-gimana sampai akhirnya lu mau kabur dari kamar isolasi segala macem gitu. Itu sih menurut gua kayak gitu sih pandangan yang harus diubah gitu. Iya. Kabarnya malah yang bersangkutan tidak hanya kabur tapi memang mengakunya Tidak pernah dia mengingat. malah ngaku sih tidak pernah menginap, tapi ada datanya gitu loh, dia menginap di situ dan dinyatakan juga. Nah ini udah privasi ya, cuman kata orang yang di Wisma Atlet ya, di Wisma Atlet itu bilang kayak apa namanya nih pengen maksa disatuin kamarnya sama pacarnya. Oh, gitu. dalam tanda kutip maksa gitu. Iya, ya pasti maksa dong, karena kan nggak mungkin boleh sebenarnya kan. Apa namanya ketentuannya kan nggak boleh selama lo belum suami istri kan. Iya sih, Lo nggak boleh. red door saja digerebek ya. Nah, jangan sampai bercocok tanam di Wisma Atlet. Kayak Kalau bukan suami istri. yang tenaga medis sama ini. Kalau suami istri nggak masalah, ya kan. Kalau belum suami istri lo bercocok tanam ya kan, masalah di kita gitu loh, tidak bisa. Kecuali Wisma Atletnya dibangunnya di New York, nggak masalah, silahkan gitu. Oke, nah lalu ngomong-ngomong soal keadilan itu udahlah kita sepakat ya kan, masalah itu ya udahlah ya kan, ini memang udah pasti salah gitu dan harusnya tidak dicontoh, dan yang bersangkutan sudah minta maaf. Ini buat pelajaran buat kita gitu, bahwa ya siapa tahu ntar Arfan jadi selebgram, Fulki jadi selebgram, jangan sampai memanfaatkan privilege ya kan. Nah masalahnya adalah ya kan di kasus ini juga ada seorang aparat nih ya kan, oknum TNI yang katanya itu udah dikonfirmasi juga nih ya, udah resmi dikonfirmasi, yang dinyatakan membantu dan sudah dikonfirmasi berarti sudah diiyakan oleh atasannya, membantu si yang bersangkutan untuk kabur dari Wisma Atlet. Nah ini kan lagi-lagi nih aparat lagi nih, dan saudaranya aparat yang satu ini yaitu adalah kepolisian nih kemarin juga terlibat smackdown gitu ya. Mahasiswa geprek. Nah ini kan menjadi ide usaha yang tidak baik ya, mahasiswa geprek gitu ya. Jangan sampai kayak Sumanto ya. Ini terlibat juga nih gitu. Nah menurut tuh apa sih yang sebenarnya salah dari sistem
yang disematkan, apa yang diinikan oleh aparat kita gitu loh, sampai bisa terjadi represif kayak gitu? Kalau menurut gua, yang pertama adalah salah yang videoin waktu itu. Terus yang kedua, salah memposisikan unit unit apa Sabara. unit Dia Sabara kalau nggak salah. Sabara ya. Sabara. Memang Sabara itu kan terkenal buat kerusuhan gitu-gitu kan ya. Buat apa namanya, Tapi nyiduk kan orang. Tapi kan menurut gua kalau mahasiswa dia kan lagi demo itu ceritanya ya. Iya, lagi demo. Itu kan menurut gua tuh kayak ya kenapa nggak yang polisi-polisi biasa aja gitu. Oke. Jadi menurut gua salah naruh unitnya gitu loh. Lebay lah ya, menurut Lebay, gue terlalu lebay lah lebay karena gila sampai kayak special ops gitu kan pakaiannya Iya. juga gitu loh. Hmm. Jadi ya menurut gua begitu sih, yang dimana emang polisi-polisi yang pakaiannya seragamnya udah begitu, pasti kan emang latihannya beda sama polisi-polisi jalanan gitu loh. Jadi ya menurut gua nggak perlu sih waktu itu ada aparat yang dari satuan yang emang ini banget sangar banget gitu. Nah, ini menarik nih. Tadi lu bilang salah yang videoin. Kenapa salah yang videoin? Karena menurut gue gini ya, tetap gue sebagai mahasiswa psikologi juga, tetap gue nggak pernah yang namanya mau ngehakimi baik mahasiswa itu maupun polisinya gitu loh. Karena kita semua harus ngelihat dari belakangnya dulu gitu loh. Kita harus lihat dari awal kejadiannya. Kenapa tuh mahasiswa bisa sampai kayak begitu, digeprek begitu? Kalau memang mahasiswa itu tidak ngapa-ngapain, harusnya kan nggak seperti itu. Nah, kalau udah di video pasti udah nggak ada yang di belakangnya. Jadi Sepotong di aja video itu pas emang polisi udah ngangkat tuh orang kan. Udah geret tuh orang terus ngangkat tuh orang kayak seakan-akan masyarakat nih, polisi nih, represif. Tapi kan lagi-lagi kita nggak ada yang tahu di belakang itu ada apa sebenarnya. Kenapa polisi sampai melakukan itu? Biasanya kan kalau polisi melakukan itu dia itu memang menjadi kayak provokatornya kan. Yang ditangkap-tangkapin tuh biasanya provokatornya tuh, yang memicu akhirnya jadi ricuh demonya, ya kan? Nah, itu gue masih belum tahu apakah itu demo aman-aman aja, apa ricuh, apa rusuh gitu loh. Kalau emang udah rusuh kan menurut gue, ya polisi itu nggak salah gitu loh. Dan setahu gue juga kalau di lapangan tuh kalau lagi demo tuh polisi itu punya protokol tetap ya. Maksudnya waktu masih aman dia menjaga jarak juga gitu. Nah, itu Iya, kan di video itu iya. kan di rekaman itu Udah kayak sudah mulai- membaur iya, semua kan segala macam. itu berarti Mungkin kayak sudah udah ada ricuh ya. kericuhan. Iya, makanya itu kenapa gue bilangin yang salah itu yang videoin. Karena lagi-lagi ya video-video kayak gitu ya sepotong-sepotong begitu tuh cuman jadi fitnah aja jadinya gitu. Oke, jadi apa namanya malah provokasi segala macam Iya. ya. Kalau menurut lu gimana Ki menanggapi hal ini Ki? Kalau menurut gua ya sebenarnya gua juga sama sih, gua nggak bisa menghakimi langsung gitu kayak siapa yang benar atau siapa yang salahnya, karena ya itu tadi gue sepakat sama Arfan bilang bahwa dari video yang tersebar di media sosial ini tuh ya kelihatannya ya maksudnya diliatin video ya pas udah lagi di semek aja, pas lagi udah ditarik gitu kan. Maksud gua kita ini hidup udah di zaman yang mana menurut gua ini dari pandangan gua, di mana hal-hal yang sesuatu yang salah aja bisa jadi sesuatu yang kelihatan benar gitu lewat penggiringan opini dari media sosial. Oke. Karena pengaruh media sosial sangat Kuat, ya. besar banget gitu loh. Apalagi di sini kan misalnya kayak pihak-pihak kayak aparat ini kan bisa dibilang dia tuh sebagai sesuatu yang inilah masyarakat tuh sesuatu yang beda gitu atau kontra gitu dengan masyarakat gitu, pandangannya pada umumnya orang-orang lihatnya kayak gitu. Jadi akhirnya hal-hal kayak gitu ketika misalnya tidak jelas videonya latar belakang kenapa dilakukan seperti itu, ya bisa
itu membuat atau dijadikan alat untuk menggiring opini aja untuk memecah belah antara masyarakat dan benar. aparat gitu loh. Benar. Jadi yang masyarakat makin benci nanti sama aparat gini-gini padahal nggak tahu maksudnya sebenarnya kayak apa. Kayak misalnya kemarin ada baru video lagi yang soal ini Raimas Backbone yang nyita maksudnya maksa untuk ngecek HP seseorang untuk lihat apakah ada terindikasi gitu. Itu di Twitter rame katanya polisi harusnya tidak melakukan itu, polisi harusnya nggak, itu privasi HP ini. Tapi kan kita maksudnya video yang diliatin di Twitter itu cuma video pas lagi dia diminta lihat HP-nya, padahal nggak tahu kenapa orang itu kenapa orang itu diberhentiin apa segala macam. Itu maksud gue yakin polisi juga atau aparat-aparat ini juga ketika mereka bertugas ya mereka sudah dibekali dengan maksudnya undang-undang atau dibekali dengan prosedur yang memang mereka mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan gitu loh. Jadi ketika mereka melakukan itu, ya gue yakin, maksud gue orang-orang ini yang jadi aparat-aparat ini bukan dipilih kan bukan asal comot dari orang-orang pinggir jalan, orang bego gitu, emang orang-orang yang dites IQ-nya, orang-orang yang emang berpendidikan. Jadi gue yakin mereka juga pasti mikir lah ketika mau melakukan sesuatu tuh, maksudnya oh ini udah bener, maksudnya boleh gak nih prosedurnya kalau gue begini gitu kan. Nah itu kan yang nggak kita tahu gitu, proses sampai si aparat ini berpikir apakah boleh melakukan prosedur ini, itu kan kita yang nggak tahu apakah entah itu udah diprovokasi duluan, entah itu si polisinya udah dimulai disambit-sambitin batu kah atau apa kan kita nggak tahu. Di situ kita nggak lihat apa segala macam. Ini kan akhirnya sama orang ya, sama oknum-oknum masyarakat, ini gue nggak bilang oknum aparat, oknum masyarakat akhirnya mengambil sebagian potongan video itu untuk dijadikan penggiringan opini untuk memecah belah justru gitu, untuk menimbulkan kebencian yang lebih lagi. Ya, dan menurut gue juga kalau kayak gini jadinya polisi kayak misalnya dari divisi humas segala macem Polri itu tuh mereka supaya masyarakat itu kayak seakan-akan emang video itu tuh hanya sepotong waktu itu, tapi jadinya kan masyarakat udah keburu tergiring opininya. Nah itu kan yang kasihan sebenarnya polisinya, karena kalau misalnya masyarakat gak begitu aja, polisi itu bakal tetap tetap seperti sedia kalanya gitu, normal. Nah, sekarang kan malah yang disalahin polisi itu, dan akhirnya kan dari divisi humasnya udah langsung, oh berarti kita jangan sampai, ya kan lagi-lagi polisi rakyat Indonesia ini kan, polisi Republik Indonesia ini, itu tuh maunya kan rakyat itu tetap tentram gitu loh. Kondusif. Jadinya mereka harus mengambil keputusan yang dimana harus menjatuhkan instansi. Iya. Jadi benar-benar menurut gua tuh udah kayak, wah gila sih menurut gua. Yang lebay itu sebenarnya sih bukan polisinya lagi, tapi lebih ke masyarakat ya sekarang posisinya kan kayak gitu. Ya? Iya, overreact. Gitu loh. Overreact. Padahal kan polisi itu juga tetap punya anak mungkin yang harus dinafkahin, punya istri yang harus dinafkahin. Ya kalau sampai dia dijatuhi hukuman segala macam itu kayak, wah gila sih. Gua juga nggak tahu sih itu gimana. Walaupun yang bersangkutan memang sudah menjalani hukuman ya. Iya, menjalani hukuman, dan ya dari tim divisi humas sendiri benar-benar bisa diapresiasi seharusnya ya. Karena sampai melakukan pengecekan fisik kepada yang sampai dirawat inap kok. Dirawat inap dulu, disurvei gitu. Berarti kan udah ada tanggung jawab. Dan kalau kalian berpikir paling karena di RS Polri paling diceknya setengah hati gini atau dipalsuin ini, hati-hati kalian kalau ngomong, karena itu kalian udah menuduh dokter, bukan polisi lagi. Karena di RS Polri pun yang mengecek itu adalah dokter. Dokter lah, masa polisi gitu, lantas ngecek kan nggak mungkin. Dan yang namanya dokter apapun itu sudah disumpah. Kita lihat yuk tugas pokok kepolisian nih, ya kan, di pasal 13 bab 3 ya, tugas dan wewenang Polri ya. Nah, ini ada yang di poin A itu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, namanya masyarakat itu tidak hanya mahasiswa, ya kan? Ini biar kalian juga semua tahu ya. Namanya masyarakat itu tidak hanya mahasiswa.
mahasiswa atau siapapun ya, buruh siapapun semuanya itu dipersilahkan dengan sangat terbuka ya, asal sudah ada persetujuan atau sudah ada laporan dulu untuk melakukan aksi ya, itu sangat diperbolehkan asal ada koordinasi dulu, karena kan kita tidak mungkin melakukan apa-apa seenak-enaknya aja, karena sekali lagi masyarakat itu tidak hanya mahasiswa gitu ya. Iya. Nah, yang kedua adalah di sini kan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Seumpamanya dalam kegiatan aksi itu, demonstran itu udah mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya yang tidak demo, itu akan menjadi masalah dan harus ditertibkan oleh kepolisian, oleh petugas yang ada di lapangan. Nah, terus di poin B nih, menegakkan hukum. Nah, menegakkan hukum ini kan bisa dengan misalnya lu melanggar peraturan, lu ditilang di jalan, lu melanggar apa-apa lu disanksi, ya kan? Nah, itu menegakkan hukum gitu. Nah, ini kadang kita juga kalau misalnya banyak dari kita kalau ditilang juga nggak terima segala macam, padahal udah jelas kita salah tapi kita tetap nggak terima, tapi polisi tidak pernah mengatakan kita tidak langsung mengatakan kita tidak kooperatif gitu loh. Tetap karena mereka itu paham bahwa kita punya hak untuk mengajukan keberatan. Jadi mereka umumnya itu mendengarkan apa yang kita sampaikan terlebih dahulu, tidak langsung kalau kita kan polisi begini begitu langsung represif kan kayak gitu ya. Tapi polisi enggak, karena emang nggak boleh. Dan yang terakhir adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini pelayanan itu kan tidak hanya berupa lu dilayani apa gimana, lu misalnya sakit lu dibantu apa gimana. Nggak hanya itu, tapi juga lu dijaga gitu. Maksudnya gimana Bang maksudnya dijaga itu? Lu lagi demo nih, ya kan? Lu kan nggak tahu nih siapa yang ikut demo nih, semuanya itu. Lu kan nggak bisa scanning satu-satu kan. Tapi polisi itu menjaga kalian gitu loh. Misalnya terlihat nih ada orang yang urakan, ada yang ini, itu kan juga mengancam keamanan kalian. Nah, itu kan salah satu bentuk pelayanan kepada kalian yang lagi demo juga. Nah, ini sudah jelas dari 3 pokok ini ya, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia ini, bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi udah pasti berbeda dengan Satpam BCA ya. Iyalah. Gitu. Karena kan belakangan ini juga rame gini, ngebanding-banding. Iya, ngebanding-banding Satpam BCA selalu baik gini. Berbeda teman-teman, tidak seperti itu ya. Satpam BCA itu tugas itu melayani gitu ya, melayani. Ya karena tidak mungkin gitu kan ada nasabah BCA masuk tiba-tiba teriak-teriak bawa bawa batu atau apa gitu, dilempar satpamnya. Nggak mungkin dong. Kalaupun ada ya satpamnya hanya bisa menelpon polisi ataupun kabur kan gitu, karena dia juga tidak punya wewenang untuk menghajar balik kayak gitu, itu kan nggak ada. Tapi polisi itu sometimes itu memang ada gitu ya, dalam kepentingan untuk melindungi masyarakat lainnya gitu. Dan sekali lagi gue harus tekankan, masyarakat itu tidak hanya demonstran. Masyarakat itu gini loh teman-teman, gue paham karena gue pernah ada di posisi kalian juga. Yang kalian rasakan itu adalah kita itu memperjuangkan masyarakat kan kayak gitu ya, tapi belum tentu masyarakat lainnya merasa diperjuangkan sama kalian. Masalahnya kayak gitu ya. Gitu. Sama mungkin kayak bapak-bapak sama ibu-ibu di DPR ya kan. Kita sering kali nggak setuju, tapi mungkin mereka itu merasa kita setuju sama mereka. Kan kayak gitu, sama aja gitu loh. Gitu. Gimana Pak menurut tuh menanggapi fenomena ini? Ya, lagi-lagi ya gue bilang enggak relevan ketika seseorang itu mengatakan dan menyamakan polisi dan Satpam BCA. Apalagi ini bank bukan bank negara kita, cuy. Bener. Kalau misalnya bank negara kita, itu gua tahu beberapa bank, apalagi nyokap gua dulu mantan anggota bank, ya. Mantan pegawai lah gitu ya. Bank negara kita gitu ya, salah satu bank negara kita itu memang seringkali
ya ada juga kayak demo-demo kayak gitu karena memang menyangkut tentang keuangan negara kita juga. Ini BCA itu tuh kayak bank miliknya swasta luar negeri gitu loh. Ya jadi kayak even gebong narkoba pun ke sana ya tetap dilayani gitu loh. Tapi kan beda kalau misalnya lu polisi ya ngeliat gebong narkoba pasti kan ditangkep gitu loh. Ya, jadi menurut gua ini sesuatu yang apa ya? Apalagi ini cuma masalah ketika ya penindakan-penindakan yang sering dilakukan oleh kepolisian yang lagi-lagi tujuannya untuk apa ya? Menjaga ketentraman masyarakat gitu loh. Menjaga ketentraman negara kita gitu loh. Supaya tidak ada ya kayak misalnya kita dirazia. Kenapa kita dirazia? Misalnya kita tidak menggunakan plat nomor, kita tidak menggunakan perlengkapan berkendara ya, terus abis itu aksesoris yang tidak seharusnya gitu ya. Itu kan suatu saat memang bisa merugikan nggak cuma kita, orang lain juga ya. Dan kalaupun orang lain nggak dirugikan, kita kadang juga bisa dirugikan. Oh, kita nggak pakai spion di motor kita jadi nggak bisa lihat kiri sama kanan, ya kan? Jadi itu kan sebuah perhatian sebenarnya. Perhatian dari kepolisian untuk menjaga kita supaya tetap tertib berlalu lintas gitu loh. Kan itu orang tuh suka ya gimana ya? Ini mungkin udah jadi bukan didikan sih ya. Udah jadi stigma dari masa kecil gitu. Orang tua kalau marahin kita pakai ini polisi gitu ya. Bukan itu sih, Vin. Lebih tepatnya orang tua, ya kan nggak semua orang tua kayak gitu. Tapi kan orang tua marah tuh. Orang tua pasti pernah marah sama kita. Nah, orang tua ketika marah sama kita selalu nganggepnya, wah, ibu jahat, bapak jahat sama kita, marah-marahin kita. Nah, padahal itu adalah sebuah bentuk perhatian. Ya kan? Nah, begitupun juga polisi. Jadi ketika kita kena tilang di jalan, karena kita tidak mematuhi rambu lalu lintas, mematuhi kelayakan kendaraan segala macem, ya itu kita menganggapnya wah polisi ini nih kejam nih sama kita gitu loh. Padahal kan ya itu yang harus diubah gitu loh. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya anak yang masih cukup belia. Jadi tolong diajarkanlah supaya nanti nih next time-nya lagi ketika dunia ini yang megang itu anak-anak kita gitu ya, itu nggak akan menjadi kayak gitu lagi gitu loh. Supaya orang-orang ini bisa dengan dengan enak diajak kerjasama sama kepolisian juga gitu loh. Gitu sih. Kalau menurut lu gimana, Ki? Kalau gue sih nggak panjang-panjang ya. Intinya kalau menurut gue nih ya, banyakin baca daripada banyakin baca, Cok. Karena menurut gue ini bisa terjadi hal kayak gini karena ya kita orang-orang kita malas pada baca, malas untuk menyaring informasi. Dapat informasi apa aja ditelan aja mentah-mentah. Pokoknya kalau yang ngomong itu udah orang yang punya terpandang, yang ngomong itu akun-akun yang udah followersnya banyak, verified. Pokoknya percaya aja udah pada gitu. Nggak mau disaring lagi. Maksud gua, siapa aja lu dapat informasi apa aja, dapat ada kejadian-kejadian, lihat peristiwa kayak apa aja, lihat dulu, disaring dulu lagi, baca lagi, cari lagi informasi lagi sebelum ngejudge, sebelum lu akhirnya ikut-ikutan untuk komentar. Karena ya itu tadi gitu. Maksud gua sekarang ini yang gue lihat tuh banyak kita dikasih seolah-olah tuh kayak kita tuh pengen dipecah belah aja gitu loh. Ada oknum-oknum yang emang senang aja gitu ngeliat ada perpecahan, jadinya ya dengan cara-cara yang kayak gitulah, lewat video-video singkat, video-video nggak jelas, tapi seolah-olah digiring opini bahwa oh ini salah, ini nggak benar, ini gini-gini, padahal kita nggak tahu sebenarnya apakah itu benar kejadiannya kayak gitu apa enggak gitu kan. Jadi baca lagi, lihat lagi informasi, cari tahu lagi gitu loh. Maksud gua kalau misalnya emang udah dapat, udah tahu, yakin ya baru selanjutnya nentuin sikap gimana. Ya sikapnya juga yang kita harus berikan ada, bukan sikap yang menghina-hina, sikap yang mencaci maki, sikap yang ngejulit. Maksud gua
Ya emang kan ada tuh rame yang orang yang akhirnya diteror sama beberapa oknum polisi yang gara-gara dia nge-tweet yang apa polisi diganti sama Satuan Satuan BCA. BCA. Maksud gua ya salah juga si orang ini ngomong kayak gitu karena ya kalau emang lu pengen mengkritik ya harus dengan saran. Bukan kayak begitu cara kalau gitu namanya lu ngejulit gitu. Kalau misalnya lu ngejulit doang, bisanya cuma ngejulit doang ya akhirnya cuma perpecahan aja ujung-ujungnya. Iya. Maksud gua ya sikapnya tuh harus pintar juga lah kita ketika menyikapi kayak gitu. Oke. Tapi karena kita memang bikin podcast yang satu dan kita masih mahasiswa ya walaupun di ujung Semester. garis DO. Di ujung garis pemutihan. Kita tetap menyayangkan adanya tindakan represif gitu dan Ya intinya sih kita di sini disclaimer ya bahwa kita bikin podcast ini bukan berarti kita membenarkan tindakan represif polisi itu ya. Maksudnya kita juga ya maksudnya ketika polisi menindak kayak gitu, maksud kita tuh ya gak apa-apa nindak, cuma kan bisa lah ada cara lain. cara lain betul. Nggak harus sampai dibanting. Kayak yang geprek ini memang gua lumayan menyayangkan juga kan harusnya ada cara lain gitu tapi ya lagi-lagi kita nggak tahu apa yang melatar belakangi kan sampai digeprek begitu sebenarnya tapi kita mengapresiasi ya intinya mengapresiasi bahwa polisi itu Polri ya dalam kasus ini terbuka akan permintaan maaf ya maksudnya si yang bersangkutan yang menggeprek itu polisi yang menggeprek itu dari Satuan Sabara kalau nggak salah itu tuh dia minta maaf langsung, bikin press conference segala macam, terus yang digeprek juga dirawat, dicek medical check sampai benar-benar dinyatakan bahwa yang digeprek itu ya nggak kenapa-napa, tapi tetap si polisi yang bersangkutan itu menjalankan hukuman. Itu kita mengapresiasi karena ya memang sudah sepatasnya seperti itu. Nah, ya itu makanya kita nggak komenin lebih jauh karena memang sudah ada ininya hukumannya juga gitu. Jadi kita ya sudah nggak masalah lah karena kan sudah menerima hukuman gitu loh. Dan buat teman-teman semua ya mahasiswa di luar sana, mahasiswa-mahasiswi, ingat masyarakat itu tidak hanya kita, tidak hanya kita yang suka demonstran ya. Kita yang suka demo gitu loh. Kita yang suka berpendapat di muka umum. Tapi juga masyarakat tuh ada nenek-nenek, kakek-kakek, ada emak-emak lagi belanja ke pasar gitu ya. Jadi lu harus aware dengan mereka dan mereka punya hak ya termasuk dalam hak asasi manusia mereka bahwa mereka itu punya hak ketenangan, kenyamanan dan keamanan ya dilindungi dari kalian yang sedang menyalurkan aspirasi kalian di jalanan gitu loh. Jadi mohon diperhatikan jika kalian sedang melakukan aksi gitu ya. Dan mungkin sekian untuk podcast Kijang Satu kali ini. Dan kita sekali lagi tidak membenarkan represif, tapi kita juga tidak membenarkan keanarkisan. Oke? Thank you udah mendengar sampai habis. Kijang Satu masuk Kijang Satu. Masuk.